sidang lengkap gitu. Baik, silakan waktunya 15-20 menit. Dan nanti kita punya jawab. Maka saya standby. Ya, tapi kalau udah masuk ke itu langsung. Ya Pak, mohon izin share Pak. ya. Ya Pak, ini adalah presentasi sidang akhir tesis saya yang sudah saya coba perbaiki Pak tadi malam tadi pagi. Ini sidang akhir. Lalu ini catatan dari penguji dari Bapak Demi dan Bapak Eka. Ini adalah matriksnya Pak. Jadi dari Pak Agung ini saran ditambahkan rekayasa sosial, catatan penguji diperbaiki. Lalu dari Pak Eka daftar pustaka ditambahkan. Yang kedua adalah jelaskan IWRM maupun IFM, Integrated Fraud Management. Lalu dari Pak Demi adalah gambar 3.1 di laporan akan jelas. Ini sudah saya perbaiki. Penggunaan sampel sedimen dalam perbulan bagaimana. Yang ketiga adalah format penulisan disesuaikan dengan format penulisan tesis ITB. Halaman 73 di spasi berbeda sudah saya perbaiki. Dari IWRM bagaimana, ini sudah saya tambahkan di laporan yang di PowerPoint. Lalu validasi ditampilkan belum seperti diharapkan. Jadi Pak Demi mengharapkan dengan hasil dari Hekras divalidasi dengan kondisi fisiknya Pak. Lalu ini outline-nya Pak. Lalu di bab 1 pendahuluan, latar belakang, Sungai Juana merupakan sungai termasuk dari WSD Rotun Sleuna dengan Permen nomor 4 tahun 2015 yang melintasi Kabupaten Pati Pak, Boyolali, Semarang, Grobogan, Demak, dan Kudus. Lalu Kabupaten Pati pada musim kemarau merupakan daerah yang kekeringan cukup tinggi. Di sisi lain musim penghujan sangat rawan pada banjir. Yang ketiga diperlukan adanya manajemen pengelolaan sumber daya air atau WRM sehingga air dapat dimanfaatkan secara maksimal dan mengurangi masalah banjir di Sungai Juana. Lalu permasalahan utama di Sungai Juana memang adalah banjir Pak. Kalau misalnya saya lihat dari data BBWS Pemalik Juana, dari banjir 2023 sampai 2022 memang ada di sekitar Kabupaten Pati, khususnya di Sungai Juana Pak. Lalu ini penyebab banjir di Sungai Juana, yang pertama tuh ada perubahan tata guna lahan. Ini selalu saya download tata guna lahan dari tahun 2015 dan tahun 2019 memang ada pertambangan Pak di bagian hulu Sungai Lusi ini. Dan kalau misalnya saya coba melakukan analisis dengan HKMS dengan outlet di bagian Das Lusi ini ada pertambahan debit banjir Pak dari tahun 2015 dan 2019 sebanyak 2 kali lipat Pak. Lalu yang kedua adalah banyaknya kapal nelayan terparkir di bagian hilir Sungai Juana yang menyebabkan debit banjir ini dari hulu ke hilir itu terhambat Pak. Lalu yang ketiga adalah kondisi kemiringan Sungai Juana yang cukup pandai 0,0132% sehingga kemampuan Sungai Juana dalam mengalirkan debit ke muara Sungai Juana tidak terlalu baik Pak. Lalu yang keempat adalah backwater air laut. Ini yang diakibatkan oleh pasang surut air laut yang bisa mencapai 20 km hulu Sungai Juana pada saat musim kemarau, Pak. Jadi pada saat musim kemarau ini, pada saat pasang air laut silang tinggi-tingginya, ini bisa energinya air laut ini bisa masuk ke badan Sungai Juana. Lalu yang kelima adalah pola operasi sistem buka tutup pintu Wilalung, Pak. Jadi kalau misalnya kita tahu sendiri di sini kan ada pintu Wilalung yang membuka ke Sungai Wulan dari Sungai Juana. Kalau misalnya menurut informasi dari Balai sendiri, kalau misalnya dibuka seluruhnya ke bagian Wulan, maka Sungai Wulan akan terbanjir. Sedangkan kalau misalnya Sungai Juana akan dibuka semuanya, maka Sungai Juana akan terbanjir. Jadi seperti buah Simalakama, Pak. Lalu itu lagi di sini memang ada floodway Pak atau sudetan dari Sungai Serang ke Sungai Wulan ini, tetapi tidak ada pengaturan pintu Pak. Jadi tidak bisa diatur banjir dari Sungai Serang ke Sungai Wulan ini Pak. Lalu Sungai Juana ini terletak di muara bagian utara Pulau Jawa Pak, yang termasuk dari Permen PUPR nomor 4 tahun 2015 yang termasuk dari WSD Rotun Sleuna. Lalu ini data informasi tentang WSD Rotun Sleuna di Das Juana merupakan das yang mendapatkan beban banjir dari Sungai Serang dan Sungai Lusi dengan luas das 1034 km persegi dengan panjang sungai kurang lebih 62 km. Lalu luas das Serang adalah 1643 km persegi dengan panjang sungai kurang lebih 70 km. Lalu
das Lusi yang mempunyai luas das itu 1.136 dengan panjang sungai 97 km. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang Sungai Juana ini mendapatkan beban dari Sungai Serang dan Sungai Lusi yang masuk dari pintu Lalung. Nah, dari pintu Lalung ini masuk ke Sungai Wulan atau Sungai Juana. Lalu Sungai Juana ini dan Sungai Wulan ini akan meneruskan ke pantai laut utara Jawa. Lalu untuk sistem tata air Sungai Lusi terdapat 6 bendungan dan 38 embung dan 4 bendung dengan debit rata-rata 54,6 meter kubik per detik. Ini saya dapatkan dari pola SDA WS Delton Seluna tahun 2022. Lalu ada tata air Sungai Serang, terdapat 2 bendungan dan 7 bendung, mempunyai debit rata-rata 54,6 meter kubik per detik yang saya ambil juga dari pola SDA Delton Seluna tahun 2022. Lalu ini adalah sistem tata air Sungai Juana, terdapat 3 bendungan dan 14 embung dengan Sungai Juana mempunyai debit rata-rata 50,5 meter kubik per detik dengan debit banjir rencana sebesar 3.414,3 meter kubik per detik dengan kala ulang 2 tahun. Ini saya dapatkan juga dari pola SDA tidak fungsional tahun 2022. Lalu ini sekilas tentang URM atau Integrated Water Resources Management. Ini saya tambahkan Pak, karena saya menyinggung URM atau penggunaan pengelolaan sumber daya air terpadu di permasalahan banjir di Sungai Juana. Jadi URM ini ada 3 pilar Pak, ada konservasi sumber daya air, ada pengendalian sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air. Lalu untuk pengendalian sumber daya air ini salah satu turunannya adalah Integrated Flood Management dengan beberapa langkah, yaitu reduction flood hazard, ada flood protection, ada land use regulation, ada rising preparedness, lalu ada residual risk mitigation. Lalu adalah 11 bendungan di Deslona yang rencananya saya akan reduksi atau flood routing. Jadi ada 6 bendungan di bagian Sungai Lusi, 2 bendungan di bagian Sungai Serang, lalu 3 bendungan di bagian Sungai Juana. Lalu rumusan masalah, apakah pelaksanaan WRM ini dapat dilakukan di WS Delton Seluna? Lalu yang kedua adalah, apakah pelaksanaan WRM sudah menyelesaikan permasalahan banjir di WS Delton Seluna, khususnya Sungai Juana? Lalu yang ketiga, bagaimana pelaksanaan WRM mempengaruhi morfologi dan kapasitas Sungai Juana pada periode waktu 3 tahun? Lalu yang keempat, bagaimana pelaksanaan WRM mempengaruhi stabilitas sungai di WS Delton Seluna, khususnya di Sungai Juana? Lalu ini maksudnya adalah mendapatkan hasil dari pelaksanaan WRM dan pengaruh pelaksanaan WRM terhadap perubahan morfologi dan stabilitas sungai di WS Delton Seluna, khususnya di Sungai Juana. Tujuannya adalah pertama, analisis pelaksanaan WRM dan mengurangi permasalahan banjir. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan WRM terhadap perubahan morfologi dan kapasitas WS Delton Seluna, khususnya di Sungai Juana. Yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pelaksanaan WRM terhadap stabilitas sungai di WS Delton Seluna dan di Sungai Juana. Nah, tujuan ini mungkin akan saya jawab pada saat kesimpulan, Pak. Lalu untuk ruang lingkupnya mempelajari literatur yang relevan, pengumpulan data sekunder, pengumpulan data primer, melakukan analisis hidrologi, lalu memodelkan banjir dengan HECRAS, lalu memodelkan angkutan sedimen dengan menggunakan HECRAS. Lalu untuk batasan masalahnya, studi ini menganalisis reservoir routing atau flood routing pada 11 bendungan. Lokasi kajian di Sungai Juana, Kabupaten Pati sepanjang 62 km. Analisis debit banjir rencana yang digunakan melalui Das Serang, Lusi, dan Juana. Analisis debit banjir yang akan menggunakan debit banjir kala ulang 25 tahun, 50 tahun, dan 100 tahun. Lalu yang kelima adalah analisis angkutan sedimen yang akan menggunakan debit harian, dilakukan permodalan selama 3 tahun, Pak. Lalu yang keenam adalah analisis debit banjir dan sedimentasi di Sungai Juana menggunakan geometri existing, itu untuk skenario pertama. Lalu yang skenario kedua adalah menggunakan geometri normalisasi bandingan tanggul. Lalu skenario ketiga adalah debit banjir dan sedimentasi dengan normalisasi dengan bandingan tanggul dan adanya pembangunan bendung karet di situ. Lalu skenario keempat adalah debit banjir di Sungai Juana yang melakukan flood routing dengan 11 bendungan menggunakan normalisasi bandingan tanggul dan pembangunan bendung karet. Lalu yang kelima adalah analisis debit banjir Sungai Juana setelah ada flood routingnya bagaimana, lalu menggunakan geometri normalisasi pendingin tanggul tanpa ada pembangunan bendung karet. Lalu yang ke-11 yang terakhir adalah perhitungan analisis stabilitas di Sungai Juana atau teori regime dengan geometri existing dan setelah adanya bendungan. Lalu studi terdahulu dari Rifki Randa Syafri tahun 2019 menyatakan bahwa
banjir Sungai Juana ini ada seluas 16.435 hektar dengan periode skala ulang 2 tahun dengan kerugian 395,36 miliar, Pak. Ini adalah yang kedua adalah dari segi Cahyo, tingkat kerentanan banjir dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis daerah aliran Sungai Juana di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Tahun 2012 dengan kesimpulan bahwa parameter curah hujan, kemiringan lereng, infiltrasi tanah, dan penggunaan lahan itu merupakan parameter yang mempengaruhi dari tingkat ketergenangan banjir di Juana. Nah, dari beberapa parameter itu, penggunaan lahan di Das Juana ini yang paling mempengaruhi kerentanan banjir di Das Juana. Lalu ada alternatif pengendalian banjir di Juana berbasis model HECRAS dari Teguh Marhandi ini. Dia melakukan simulasi dengan 6 usulan pengendalian banjir secara bersama-sama untuk kala ulang banjir 50 tahun. Lalu nilai tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Ini ada diagram arus penelitian, Pak. Untuk pengumpulan datanya, saya mendapatkan data curah hujan, sedimentasi, data long cross section, data pengukuran debit, data topografi dan lidar, data tutupan lahan, data dam, data teknis bendungan. Lalu untuk analisis hidrologi, curah hujan wilayah, curah hujan rencana, curah kesesuaian distribusi kesesuaian, curah hujan efektif, distribusi hujan jam-jaman, analisis debit banjir rencana, metode hidrograf satu sintetis atau HSS. Lalu ini adalah perusahaan aliran atau flood routing, itu kan dibagi menjadi dua, untuk penelusuran aliran dan penelusuran di waduk. Nah, ini saya menggunakan penelusuran banjir di waduk dengan menggunakan rumus dari Ponce. Lalu untuk analisa hidrolika dan transport sedimen, ini saya menggunakan untuk perhitungan Manning-nya, saya menggunakan rumus Manning. Lalu untuk analisis angkutan sedimen, saya menggunakan konsepnya seperti ini, Pak, di sebelah kanan itu. Lalu untuk rekayasa sosial, ini memang saya perlu tekankan bahwa pada saat rekayasa sosial ini saya hanya melakukan wawancara saja kepada masyarakat sekitar dan kepada Pemda terkait untuk mengetahui apakah masyarakat sekitar itu senang terhadap setuju terhadap pembangunan bendung karet dan pembangunan normalisasi tanggul di Sungai Juana, Pak. Dan saya bertanya kepada Pemda terkait dengan permasalahan di Sungai Juana dan penyebab banjir Sungai Juana. Lalu untuk rekayasa sosial ini saya singgung tentang Sitlakom sendiri tahun 603 nomor 603 tahun 2005 tentang Silsilamen, di mana tampilannya ada di SID atau survei investigasi dan desain, ada LA pengendalian lahan, C pengawasan konstruksi, ON atau operasi dan pemeliharaan. Lalu untuk teori plan behavior ini didasarkan pada tiga teori, yaitu ada teori behavior, subjective norm, perceived behavior control. Ini teori ini mengakibatkan intention. Nah, intention ini mengakibatkan sikap atau behavior. Lalu ini adalah penerapan Sitlakom. Ini adalah edukasi, bisa dilakukan edukasi dibagi di masing-masing bagian, ada di edukasi di SID dan acquisition, operation maintenance, dan construction. Lalu ini adalah perilaku organisasi. Lalu ini adalah rencana jangka langkah panjang yang bisa dilakukan di Sungai Juana dan sekitarnya, Pak. Yang pertama ada penerapan Sitlakom tadi. Lalu yang kedua adalah penerapan kampung vertikal nelayan. Ini dapat dilakukan di bagian muara Sungai Juana, di mana banyaknya kapal nelayan terparkir di muara Sungai Juana, tetapi di sana itu masih belum ada kampung nelayan, Pak, seperti dari Jakarta di kampung akuarium di Jakarta. Lalu ada pemanfaatan sepadan sungai sebagai ruang terbuka hijau. Ini memang sudah direncanakan oleh BBWS Pemale Juana di samping kiri kanan sepadan sungai di pembangunan Bendung Karet. Lalu ada pembuatan organisasi atau komunitas pengelolaan dan pemeliharaan untuk infrastruktur air dan fasilitas pendukungnya. Lalu yang keempat adalah sosialisasi penggunaan sumber resapan di tiap rumah. Ini adalah contohnya, Pak, yang penerapan yang bisa dilakukan oleh BBWS Pemale Juana atau pemerintah terkait di sekitar Sungai Juana. Lalu ini adalah pertanyaan wawancara yang saya lakukan di BBWS Pemale Juana di Sungai Juana dengan variabel attitude behavior, yaitu pengertiannya sikap terhadap
perilaku di mana orang melakukan penilaian atau tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau ikut merawat Bendung Karet ini? Yang kedua, apakah Bapak Ibu senang dengan terlaksananya pembangunan Bendung Karet ini? Lalu untuk subjection norm, ya pertanyaannya adalah jikalau ada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pengelolaan infrastruktur, apakah Bapak Ibu bersedia untuk berpartisipasi? Kalau untuk perceived control behavior, pertanyaannya adalah apakah selama ini ada penyuluhan dari pemerintah terkait dengan menjaga sekitar lingkungan sungai? Lalu ini adalah hasil wawancaranya adalah yang pertama, warga sekitar sangat menyambut pembangunan Bendung Karet. Yang kedua adalah masyarakat berharap menyelesaikan banjir di Sungai Juwana dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat di sekitar Bendung Karet Juwana. Lalu yang ketiga adalah warga bersedia merawat Bendung Karet Juwana jika sudah selesai melakukan pembangunan. Yang keempat adalah selama ini jika dilakukan undangan sosialisasi oleh BPS Pengelola Juwana atau pemerintah daerah sekitar, masyarakat sekitar bersedia untuk berperan aktif. Lalu ini adalah hasil Pemda terkait. Ini saya menangkap permasalahan apa saja yang ada di di Sungai Juwana. Memang sepertinya hampir sama saja terhadap yang sudah sampaikan di awal-awal presentasi tadi yang saya sampaikan tadi, Pak. Lalu ini analisis pembahasan. Ini luas das Juwana, Lusi, Serang, analisis topografi. Memang didominasi oleh ketinggian tanah antara 0 sampai 500. Lalu inilah kemiringan lereng das Luna dengan kemiringan 0 sampai 8% ini presentasinya yang paling besar 86%. Lalu tutupan lahan. Lalu ada data fisik sungai dari Sungai Juwana, Serang, dan Lusi. Lalu data hidrologi atau PCH atau curah hujan yang saya gunakan dalam analisis hidrologi. Lalu ini ada analisis polygon design. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembobotan tiap-tiap pos curah hujan. Lalu distribusi hujan tiap skala ulang tertentu. Jadi pada saat skala ulang yang di Serang dan Lusi ini karena dia masuk ke satu pintu Wilalung, ini saya gabungkan. Lalu distribusi hujan skala ulang tertentu das Juwana ini saya masukkan dari lateral flow di sebelah sini, Pak. Lalu untuk grafik banjir bencana seperti ini. Jadi 47,4 meter kubik per sekon ini saya masukkan di bagian sini, Pak. Lalu untuk lateral flow-nya nanti saya akan masukkan di sebelah sini, Pak. Lalu analisis hidrologi, mengapa saya menggunakan Schneider SCS berdasarkan sumber dari PON CSDSU dan EDU. Saya menggunakan Schneider SCS karena di atas 250 km persegi. Dan ini diperkuat juga dari jurnal Safira Lydia Husna, di mana luas das untuk Schneider SCS ini luas das antara 30 sampai 30.000 km persegi. Lalu adalah kapasitas waduk bendungan Gerenang, ini saya coba perhitungan manual. Untuk selanjutnya saya bandingkan dengan perhitungan analisis dari HMS. Nah, ini hasilnya adalah seperti ini, Pak. Jadi untuk Gerenang ini untuk HMS ini ada selisih 4,3 untuk inflow antara external dengan HMS. Lalu untuk outflow-nya ini ada 0,76 meter kubik per sekon. Lalu jika saya bandingkan dengan dari jurnal yang bernama Jurnal Reservoir Routing Waduk Gerenang oleh Benson Limbong dan kawan-kawan, untuk di Waduk Gerenang ini untuk skala ulang tertentu skala ulang 2 tahun ini dia banjir infonya 10,9 dan reduksinya 3 meter kubik per sekon dengan banjir reduksi itu 27,52%. Jadi ada perbedaan antara perhitungan saya dengan perhitungan dari Benson Limbong ini, Pak. Lalu ini ada analisis flood routing, di mana kalau misalnya saya rata-rata dari 11 bendungan ini, flood routingnya hasil reduksinya itu di atas 85%. Lalu ini adalah jadi rencananya yang akan saya masukkan di beban banjir pada saat analisis hidrolika, di bagian Sungai Lusi dan Serang ini saya gabungkan di 8 bendungan. Lalu di lateral flow ini ada 3 bendungan di Sungai Juwana, Pak. Lalu ini adalah rencana skenario-nya, ada 5 skenario untuk analisis hidrolika. Yang pertama ada geometri existing tanpa ada flood routing, tanpa ada bendung. Yang kedua adalah normalisasi pendingin tanggul dengan adanya tanpa ada bendung karet, tapi belum ada flood routing. Yang ketiga adalah normalisasi sesudah bendung karet dan belum ada flood routing bendungan. Yang keempat adalah normalisasi dan pendingin tanggul sesudah bendung karet dan sesudah ada belum flood routing. Yang kelima adalah normalisasi dan pendingin tanggul
tanpa bendung karet dan sesudah ada flood routing. Lalu ini ada skemanya Pak. Kira-kira untuk skenario 1 seperti ini Pak, yang di bagian hulunya ada 47 meter kubik per second untuk debit maksimumnya, ada lateral flow-nya, di bagian hilirnya ada pasutnya Pak, pasang surut. Lalu menggunakan geometri existing. Lalu skenario kedua seperti ini, yang membedakan adalah geometrinya normalisasi dan pendinginan tanggul. Lalu yang ketiga adalah ini seperti ini, yang membedakan adanya bendung karet Pak. Lalu yang keempat adanya flood routing. Nah, karena ini di sini ada floodway atau sudetan dari Sungai Serang ke Sungai Bulan, dan tidak ada pintu yang bisa digunakan untuk mengatur kapan masuk ke floodway tersebut. Jadi saya asumsikan bahwa di sini tidak ada aliran di bagian hulunya. Lalu lateral flow, lalu ada di hilirnya nih ada pasutnya juga. Lalu skenario 5 tidak ada floodway, tetap ada flood routing, dan tetapi tidak ada bendung karet. Lalu ini adalah analisis pasang surut. Ini geometrinya ini karena saya dapat informasi dari konsultan patokan ada MSL, maka untuk pasang surut ini saya ikatkan ke MSL, jadi MSL-nya di titik 0. Lalu saya melakukan perbandingan antara ramalan dan observasi Pak. Jadi ini adalah data pasang surut yang saya gunakan. Lalu ini geometri yang saya gunakan, ada normalisasi dan existing sungai. Lalu ini ada analisis hidrolika, jadi hasilnya untuk 1D ini, untuk skala ulang 2 tahun, ini memang sudah banjir. Lalu kalau misalnya kita lihat di sini, di bagian hilir ini yang paling besar Pak, dibandingkan di bagian hulu atau di bagian tengah. Lalu ini skenario 2, memang ini berkurang Pak dari skala ulang tertentu. 2 tahun ini tidak terlalu banjir, tetapi bagian hulunya ini sudah banjir. Lalu skenario ketiga, di mana ada bendung karet, ini ada peningkatan di skala ulang 2 tahun. Lalu ini skenario keempat, di mana adanya normalisasi peninggian tanggul dengan adanya flood routing, adanya penurunan Pak di bagian hulunya, tetapi di bagian hilirnya ini ada pasang surut sehingga mengakibatkan banjir di bagian hilir Sungai Juwana. Lalu skenario 5 nih, adanya flood routing dengan tanpa adanya bendung karet. Lalu nih hasilnya seperti ini. Memang pembangunan normalisasi dan pendinggian tanggul ini dapat mengurangi banjir di Sungai Juwana, tetapi pada pembangunan bendung karet ini sangat tidak berpengaruh terhadap permasalahan banjir di Sungai Juwana, dan juga tidak berpengaruh terhadap penambahan banjir di Sungai Juwana. Mungkin berpengaruh Pak, tapi tidak terlalu besar. Lalu untuk flood routing ini memang sangat sangat mengurangi dibandingkan dengan kondisi existing dari Sungai Juwana. Lalu ini saya coba bendung karetnya saya coba pindahkan ke bagian hilir di Sungai Juwana dengan harapan pasang surut backwater air lautnya itu dapat berkurang sehingga luasan dari banjir di bagian hilirnya berkurang. Tetapi pada saat saya melakukan hasil analisis hidrolikanya ini sangat tidak berpengaruh terhadap banjir di bagian hilir Pak. Nah, ini malah agak menambah sebanyak 30 dari 36,1 km persegi menjadi 30,84 km persegi Pak. Lalu nih untuk angkutan sedimen ada 3 skenario, existing di Sungai Juwana tanpa bendung karet, lalu skenario kedua normalisasi dan pendinginan tanggul, lalu adanya bendung karet tanpa ada bendung karet, skenario ketiga adalah normalisasi dan pendinginan tanggul dan sudah ada bendung karet. Lalu ini adalah konsepnya seperti ini Pak, sebenarnya hampir sama seperti analisis banjirnya atau hidrolikanya. Lalu yang kedua seperti ini, ada normalisasi, lalu yang ketiga ini ada setelah adanya bendung karet. Lalu ini adalah hasilnya seperti ini. Kalau bisa kita lihat di sini ada degradasi di bagian hulunya dan degradasi di bagian hilirnya Pak. Lalu ini adalah skenario kedua, sebelum ada bendung karet, ini ada degradasi atau penurunan di bagian hulunya setelah ada 3 tahun, lalu ada degradasi di bagian hilirnya setelah 3 tahun. Lalu ini adalah setelah ada bendung karet, adanya penurunan sedikit di bagian hulunya,
lalu ada penumpukan sedimen di bagian tengahnya. Tetapi kalau di sini kita lihat adanya penurunan karena adanya bendung karat sehingga adanya gerusan Pak dari aliran sungai yang deras dari hulunya menuju ke bagian hilir. Lalu ini saya coba validasi antara hasil permodelan sedimen dengan perhitungan tau CR atau tegangan kritis. Jadi saya lakukan perhitungan tau CR seperti dulu dengan menggunakan D50 ya dari hasil saya pengambilan sedimen didapat 0,01. Lalu untuk mendapatkan boundary-nya Pak, saya melakukan shorting Pak di dari 3 tahun itu debit maksimum tuh di tanggal berapa dan debit minimum di tanggal berapa. Jadi dapat bahwa debit maksimum itu tanggal 2 Januari, lalu saya mendapatkan tegangan geser dari Heckras, lalu 25 Juni itu untuk debit minimum saya dapatkan tegangan geser dari Heckras, lalu bisa didapatkan dari grafik bahwa ini walaupun debit maksimum dan minimum ini di atas tau CR, sehingga mengakibatkan perubahan dasar sungai. Tetapi dari kekurangan ini saya tidak bisa mendapatkan bagian-bagian mana saja sungai yang teragradasi atau degradasi, Pak. Lalu ini untuk teori rejim, ini saya melakukan error terkecil untuk geometri existing dan geometri normalisasi dan pendingin tanggul di Sungai Juana. Lalu untuk teori rejim ini, kedalamannya ini ada 86% kedalaman tidak stabil. Untuk kemiringan ini ada 68% kemiringan tidak stabil. Lalu lebar sungai ini stabil semua, Pak. Lalu rejim teori di bagian kedalaman ini ada 29,09%. Kedalaman tidak stabil, kemiringan sungai ada 100% tidak stabil. Lalu untuk lebar sungai ini stabil semua. Lalu untuk kesimpulan dan saran, untuk tujuan studinya, apakah pelaksanaan IWRM ini dapat mengurangi permasalahan banjir di wilayah Jatuh khususnya Sungai Juana? Jawabannya, pelaksanaan IWRM ini tidak sepenuhnya untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Selatan Sungai, hanya mengurangi permasalahan banjir di wilayah Jatuh khususnya di Sungai Juana. Di bagian hilir Sungai Juana masih tergenang banjir yang diakibatkan oleh pasang surut air laut. Ini kalau misalnya kita bisa lihat hasil dari resume hasil analisis banjirnya. Lalu untuk yang kedua adalah tujuannya adalah tujuan studi menganalisis pengaruh pelaksanaan IWRM terhadap morfologi dan kapasitas sungai di wilayah Jatuh Sunda khususnya Sungai Juana. Jawabannya adalah berdasarkan hasil analisis sedimen, pelaksanaan IWRM dapat mempengaruhi perubahan dasar dan kapasitas Sungai Juana terhadap degradasi. Terdapat degradasi dan di bagian hulu dan degradasi di bagian hilir di Sungai Juana, Pak. Kecuali mungkin di bagian hilir dari bendung Juananya ini terdapat gerusan, Pak. Lalu yang ketiga adalah tujuan studi menganalisis pengaruh pelaksanaan IWRM terhadap stabilitas sungai di wilayah Jatuh Sunda khususnya Sungai Juana. Jawabannya adalah berdasarkan analisis stabilitas Sungai Juana, pelaksanaan IWRM masih mempengaruhi stabilitas Sungai Juana khususnya untuk parameter kedalaman dan kemiringan di Sungai Juana, Pak. Sarannya adalah pertama, perlu adanya pola operasi waduk yang dapat digunakan sebagai alternatif pengurangan banjir di Sungai Juana dikarenakan flood routing sudah bisa mengurangi banjir di Sungai Juana. Lalu yang kedua adalah berdasarkan hasil pemodelan hidrolika, hubungan bendung karat Juana dapat berpotensi menambah luas banjir di Sungai Juana walaupun sedikit, Pak. Oleh karena itu diperlukan adanya pola operasi bendung karat untuk mengatur kapan bendung karat tersebut mengembang dan mengempis. Lalu yang ketiga adalah perlu adanya pendingin tanggul di bagian hilir Sungai Juana karena hasil pemodelan hidrolika banjir tuh di bagian hilir Sungai Juana tuh banjir diakibatkan pasang surut air laut, Pak. Lalu yang keempat adalah perlu dilakukan pengurukan pengosongan sedimentasi di Sungai Juana secara berkala, Pak, berdasarkan hasil analisis transport sedimen yang sudah saya lakukan di software Heckras, Pak. Lalu mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf jika ada kurangan. Mohon arahannya, Pak, bagaimana, Pak? Baik, makasih Mas Yevan. Yang pertama boleh ke judul dulu, Mas. Ini kelihatannya sedikit berbeda dengan asistensi kita terakhir ya. Asistensi kita terakhir nggak ada IWRM, Mas ya. Iya, Pak. Nah, oke, coba lihat judulnya apa ini kita.
optimalisasi bangunan air terhadap banjir dan laju sedimen di Sungai Juana, Pak. Nah, apakah ini terkait dengan IWRM, Mas? Eh, Kalau misalnya optimalisasi bangunan air itu sedikit terkait Pak dari pengelola apa namanya pengelolaan sumber daya air terpadu, Pak. Di mana IWRM-nya, Mas? Eh Itunya Pak, apa namanya pengaturan apa namanya flood routing atau reduksi banjirnya, Pak. Nah, ini Pengaturan airnya, di judul ini di mana, Mas? optimalisasinya, Pak. Optimalisasinya. Iya, Pak. Optimalisasi bangunan air, waduk dan pintu terhadap banjir dan laju sedimen. Sebentar. Saya masih belum dapat linknya, Mas. Baik, Pak. Kalau lihat dari tujuannya sama kesimpulannya nyambung. Tapi dengan judulnya kelihatannya rada miss kalau menurut saya, Mas. Kalau kita mau konsisten dengan IWRM, ya langsung aja penerapan IWR, pengaruh penerapan IWR terhadap banjir dan bukan laju sedimen, Mas, tapi morfologi sungai, Mas. Monggo nanti sama Pak Agung terkait dengan judulnya ini, karena kalau lihat dari tujuan dan kesimpulan maupun sarannya, nggak optimasi, tapi penerapan AWRM, Mas. Ya, kalau Iya, saya Pak. sendiri mengusulkan judulnya kalau memang sudah confirm terhadap tadi hasil analisis tujuan, analisis dan hasilnya, judulnya aja yang disesuaikan. Penerapan IWR terhadap banjir dan morfologi Sungai Juwana, Mas. Ya, itu saran saya biar nanti nyambung semuanya. Karena di sini tidak mencerminkan adanya IWRM di situ. Ya, Baik, Pak. itu yang pertama, Mas, dari saya ya. Jadi kelihatannya kalau optimasi bangunan air itu kita tonjolkan bangunan airnya apa saja, optimasi kita dalam bentuk analisis seperti apa, hasil dari optimasi apa begitu loh, Mas. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya sama IRM. Baik, Pak. Oke, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, eh, coba ke tadi Mas, apa namanya skema IRM sama integrated flood management, Mas. Oke, karena ini yang dibahas secara detail, saya pengen apa namanya mengetahui sejauh mana pengertian ini, Mas Ivan memahami pengertian ini. Mas, IBRM ada 3 pilar: konservasi, pengendalian daya rusak, pendayagunaan sumber daya air. Kita bahas dulu mengenai IBRM. Dari 3 pilar ini, mana yang diterapkan di Sungai Juwana yang dianalisis Mas Ivan? Eh Pendaya sumber daya air, Pak. Hanya itu? Dan Apa? pengendalian Oke, pendayagunaan seperti apa, Mas, yang dipakai, Mas? maaf, Pak, pengendalian daya rusak air karena Oh, pengendalian daya rusak air ya? ah, ya, Oke, apa, Mas? ya. Jadi karena pengendalian daya rusak air ini kan salah satunya kan banjir, Pak. Banjir. Banjir. Jadi bagaimana daya rusak air yang banjir ini bisa dikendalikan, Pak. Salah satu. Oke, jadi pengendalian banjir lah ya di sini di Juwana ya. Ya, banjir, Pak. Itu saja? Kalau tesis saya pengendalian banjir, Pak, tentunya. Oke. Dan sedimentasi, dan perubahan apa namanya dasar sungai, Pak. Itu daya rusak juga itu? Atau apa, Mas? Kalau misalnya eh, ada penumpukan sedimentasi, akhir-akhirnya jadi banjir juga sih, Pak. Jadi salah satu penyebab penyebab daya rusak air juga. Oke, jadi hanya pengendalian daya rusak ya, penerapan IWR kita di Sungai Juwana, Mas ya? Ya, Pak. Iya. Bagaimana Iya. dengan Bendung Karet, Mas? Untuk Kalau apa? kalau Bendung Karet itu eh, kalau saya bisa tangkap itu sebagai gunanya untuk air baku, Pak. Jadi pada saat apa namanya kemarau, musim kemarau bisa digunakan untuk air baku untuk irigasi, meninggikan air ke masyarakat sekitar. Tetapi Oh, pada saat air lautnya tinggi itu bisa digunakan sebagai penangkal air laut supaya agar tidak masuk ke
Sungai Juwana, Pak. Oke, jadi intrusi air laut tidak masuk ke air tawar, kira-kira begitu Mas ya? Betul, Pak. Oke, kalau konservasi itu apa sih pengertiannya Mas? Konservasi sumber daya air? Kalau konservasi sumber daya air itu penggunaan sumber daya air, Pak. Kalau nggak salah, Pak, sih saya baca kemarin. Kalau pendaya gunaan? Pendaya gunaan itu, bentar, Pak. Sorry, Pak. Kalau konservasi itu bagaimana kayak misalnya eh, kayak penanaman hutan seperti itu, Pak. Jadi apa namanya Tuh, bagaimana enggak, konservasi sumber daya air, bukan hutan lah kita lah ya. Ini kan Mas Jefan membahas mengenai WRM. Ada 3 pilar, pendaya gunaan yang diterapkan di Sungai Juwana jelas tadi banjir. Morfologi kalau dia ada sedimentasi, dia mengurangi kapasitas dan dampaknya ke banjir. Itu yang akan dibahas. nih, Pak. Nah, pertanyaan saya kan tadi kan bendung karet untuk menyimpan air biar dia tidak intrusi. Nah, sekarang saya kembalikan ke 3 pilar ini. Konservasi apa sih, Mas? Pendaya gunaan apa? Konservasi itu pemanfaatan sumber daya air. Oke, nanti dipelajari nih Mas ya. Ya, Konservasi itu Pak. adalah mengawetkan air. Kita menampung air biar bisa dipakai dan lain sebagainya. Pendaya gunaan itu pemakaiannya. Ya. Jadi kalau bendung karet itu digunakan untuk menampung air tawar biar tidak ada intrusi, itu maksudnya konservasi, Mas. Ya nanti ada kalau begitu kita tahan air tawarnya juga akan mengisi apa namanya akifer-akifer air tanah di sana, sumur-sumur menjadi tidak asin pada saat kemarau. Itu konservasi, Mas. Baik, Pak. Ya, pendaya gunaan itu pemanfaatannya. Tadi air yang sudah kita manfaatkan bisa untuk air baku. Nah, itu pendaya gunaan. Dipakai energi pendaya gunaan. Jadi tidak hanya pengendalian banjir kalau Mas Jivan membahas juga mengenai bendung karet di sana. Ya, Ya, Pak. jadi WRM ini tiga-tiganya dimasuk di dalam konteks penanganan di apa namanya di Sungai Juwana itu, Mas. Pengendalian banjirnya sudah jelas, kita mengurangi reduksi banjir, kira-kira begitu. Yang kedua, konservasinya adalah karena ada bendung karet di sana, sebetulnya ada fungsi retensi air tawar dan pada musim kemarau itu akan membatasi intrusi air laut. Air tawar ini akan lebih sustainable, mengisi air apa namanya air tanah dan sumur. Itu konservasi. Air-air tawar tadi dimanfaatkan masyarakat sebagai air baku, air minum dan lain sebagainya. Itu adalah pendaya gunaan. Ya. Baik, Pak. Ini sekaligus tadi menjawab dari pertanyaan Pak Eka dan Pak Demi ya. Tadi kan sekilas saya lihat di situ. Ya, clear Mas ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Jadi bukan bukan pengendalian daya rusak aja lah ya. Ya, kalau kita bahas IWRM ya kita harus tahu detail IWRM itu apa sehingga kita bisa menerjemahkan itu dalam tesisnya Mas Ivan ini. Oke, yang kedua EFM ini sudah clear Mas. Di mana posisi EFM? Di bagian pengendalian daya rusak air, Pak. Salah Oke, satunya. ya ini dia bagian dari pengendalian daya rusak karena kaitannya sama banjir ya. Ini tadi menjawab pertanyaan dari Pak Demi ya. Iya, Apa Pak. keterkaitan IWRM dengan EFM? Tapi tadi Mas ya, yang 3 pilar itu diterapkan semuanya Mas di sana Mas. Baik, Pak. Ya. Jadi oke, yang ketiga Mas. Tadi penyebabnya. Penyebab tadi Mas apa namanya di penyebab Ini, Pak. yang sebelumnya yang kaitannya sama pertambangan Mas. Ini, Pak. Ya, perubahan tata guna Mas ya. Iya, Pak. Pertambangan apa Mas di sana Mas? Pertambangan, kalau pertambangannya itu pasir kalau nggak salah, Pak, kalau misalnya ada wawancara dari Pemda terkait. Tapi kalau misalnya dari tutupan lahan ini tidak detail sih, Pak, itunya apa namanya, tidak detail pertambangannya apa seperti apa. Tapi kalau misalnya
kalau nggak salah hasil wawancara kalau nggak salah pertambangan pasir Pak. Bagaimana dengan perkebunan, Mas? Perkebunan memang ada pertambahan Pak, pertambahan Hah? pertambahan perkebunan memang ada pertambahan. Mas, di pegunungan Kendeng, itu masalahnya itu alih fungsi lahan itu ke perkebunan. Baik Pak. Dari tadinya hutan, dia jadi kebun. Kebun yang gampang terjadi erosi di sana. Kalau pertambangan, nanti diklarifikasi. Kalau pertambangannya itu di sungai, dari sisi morfologi, dia itu kan tidak menyebabkan sedimentasi, Mas. Karena dia diambil dari sungai. Ya, tapi Ya, Pak. kalau perkebunan, dia itu datang masuk ke sungai. Erosinya masuk ke sungai. Kalau tambang pasirnya itu di sungai, dia itu ngambil yang sedimen yang ada di sungai. Ayo konsepnya harus kena ini. Ya, Ya, Pak. penyebabnya bukan pertambangan di sungai loh ya. Baik, Karena Pak. pertambangan di sungai itu dia mengambil sedimen. Ya, kan kita banjir nih korelasinya terkait dengan sedimentasi material ke sungai kan, Mas? Betul, Pak. Kalau sedimentasinya yang ke sungai itu diambil, itu menguntungkan kan begitu loh. Kira-kira dari sisi untuk banjir loh ya. Ya, Pak. Iya. Jadi jangan salah highlight. Ya, yang bahaya itu adalah erosi lahannya. Erosi lahan akibat konservasi dari hutan menjadi perkebunan rakyat, entah kopi, entah singkong dan lain sebagainya yang membuat dia gampang tererosi. Erosi itulah yang masuk ke badan sungai. Itu yang menyebabkan pendangkalan, Mas. Ya, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi yang di highlight jangan justru yang sebenarnya yang perkebunan itu, Mas. Ya, Baik, dari Pak. 10 menjadi 20 itu loh. Ya, Pak. 2 kali lipat kan Ya. dalam 4 tahun. Itu yang harus diwaspadai. Ya, Baik, itu Pak. yang kedua, Mas. Jadi kalau didetilin di perhubungan apa namanya pegunungan Kendeng itu Mas masalah utamanya ya. Terus eh, yang keempat sekarang kaitannya sama studi literatur, Mas. Coba kita lihat ada 2 kalau nggak salah tadi studi literatur yang disinggung ya, yang dipakai referensi. Ini Mas ya, judulnya kajian banjir Sungai Juwana dengan model apa tadi? Hidrodinamik dan sistem potensi kerugian lahan pertanian ya. Oke, yang kedua apa Mas? Perencanaan banjir dari keadaan jauh dan sistem informasi geografis Mm-mm. daerah aliran Sungai Juwana di Oke, kabupaten. oke, cuma 2 ini Mas ya, studi yang ada ya Mas ya. Satu lagi Pak, alternatif pengendalian banjir di Kali Juwana berbasiskan model HECRAS Pak. Oke, oke. Pertanyaannya adalah apa bedanya studi dari Mas Jevan dibandingkan 3 studi ini Mas? Kalau yang ini Pak, hasil HECRAS saya luas banjirnya itu berbeda dengan hasil analisis banjir mereka ini Pak. Jadi Kenapa? Kenapa berbeda? mungkin karena saya tidak dapat file utuhnya Pak ya, mungkin outletnya mereka ini yang dimasukkan di bagian hulunya ini itu hasilnya dari PKMS yang bagian outletnya sebelah sini Pak. Jadi Oke, berarti eh, lingkup kajiannya Mas Jevan itu tidak hanya di Sungai Juana, ya, tapi dari hulu. Ya, ya itu Pak. kira-kira Ya, ya. ya kira-kira seperti itu Pak. Oke, jadi lingkupnya memang karena ini terpengaruh dari hulu. Ini menjadi koreksi dari studi sebelumnya, dia hanya motong dari Wilalung saja. Kira-kira begitu Mas ya. Iya Pak. Sementara sebetulnya dia dipengaruhi juga dari Sungai Serang dan Sungai Lusi. Kira-kira begitu Mas ya. Iya Pak. Oke, terus apa lagi Mas? Lalu
Kalau saya kan tidak ini Pak, tidak apa namanya, tidak melakukan parameter penutupan lahan Pak. Jadi tutupan lahan ini saya tidak analisis bagaimana kerentanan banjirnya seperti di Sungai Juana Pak. Oke, terus apa lagi Mas? Lalu skenario Yang yang saya esensi Mas, yang esensial Mas. Jadi kan Mas Jevan ini kan menyadur 3 studi literatur. Mas Jevan harus sudah tahu bedanya apa yang dilakukan Mas Jevan dengan 3 ini harus clear Mas. Sehingga kalau ditanya, oh jangan-jangan ini nyadur. Enggak, saya enggak nyadur karena begini gitu loh Mas. Kalau yang pentingnya itu mereka tidak melakukan ini Pak, apa namanya, perubahan apa namanya, perubahan dasar sungai Pak. Morfologi. Ya, kalau tidak melakukan. Ini kan banjir Dia soalnya. hanya banjir aja Mas ya. Iya Pak. Oke, terus apa lagi Mas? Terus skenarionya juga berbeda Pak. Yang saya itu kan, kalau saya kan langsung saya dapatkan dari rencana yang pasti dari PBWS Pemali Juanda. Kalau itu kan tidak ada skenarionya, tidak existingnya Pak. Oke, Seperti itu. sudah itu aja. Yang saya tangkap itu aja Pak. Ada satu yang penting Mas. Ada satu yang penting. Mas Ivan mengkaitkan dengan pola operasi waduk, Mas. Oh iya Pak. Enggak, itu yang penting. Esensinya itu Mas. Iya, kalau itu enggak muncul dari apa yang dipahami Mas Ivan. Nah, ya begitu gitu loh ya. Itu yang esensi. Jadi sebetulnya kita integrated water managementnya, integratednya itu di situ, Mas. Ya, kita mengkaitkan pola operasi waduk dengan pengendalian banjir, itu integrasi. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan EWRM, itu sebetulnya di situ EWRM-nya itu, Mas. Ya, satu, kita mengkaitkan dengan pola operasi waduk. Yang kedua, kita mengaitkan dengan pola operasi dari bendung karet. Ya, IWRM-nya di situ, Mas. Integrated-nya di situ. Oke, selanjutnya, Mas. Tadi saya lihat ada kampung vertikal nelayan. Tadi Bapak apa itu, Mas? Itu sebagai usulan rekayasa sosial yang bisa dilaksanakan Pak di bagian Sungai Juana seperti itu Pak. Oke, rekayasa sosial ya. Coba lihat. Apa ada 4 kalau nggak salah tadi. Ini ya. Ya berbasis rekayasa sosial. Penerapan ESILATCOM. Maksudnya apa ini, Mas? Jadi yang ini Pak, apa namanya? Seperti ini Pak. Jadi ESILATCOM ini kan sistem yang mengatur bagaimana proyek itu dilakukan Pak, dari mulai surveinya, investigasi dan desain, pengelolaan lahan atau pembebasan lahan, konstruksi sampai OP-nya. Ya, ini terkait dengan ini ya, pengendalian banjir ya, sama morfologi ya. Iya Pak. Oke, coba kembali yang keempat tadi Mas. Itu nomor 1 kaitannya ESILATCOM. Nomor 2. Lalu yang kedua itu penerapan kampung vertikal. Ini sebenarnya usulan saja Pak yang bisa saya usulkan di dalam tesis ini, bisa di apa namanya, BBWS Sungai Juana atau Pemda terkait untuk mengatur kapal-kapal nelayan di bagian muara Sungai Juana Pak. Mas, di mana mengatur kapalnya di sini? Ini kan kampung toh, penerapan kampung vertikal toh? Ya, maksud saya apa namanya, kapalnya dan apa namanya, nelayan-nelayan yang sekitar situ Pak. Jadi kalau misalnya sebentar, kapalnya di mana ini? di sungai, karena saya nggak nangkep ada kapal di sini. Sorry Pak, di sungainya Pak, bisa. Eh? Di sungainya Pak. Loh enggak. Nomor 2 ini apa yang mau diusulkan? Kalau Jadi, penerapan kampung vertikal itu adalah rumahnya kan Mas, betul nggak? Iya betul Pak. Mas, di sana tuh sudah ada ini loh Mas, rusun loh Mas. Oh gitu Pak. Loh, ke sana enggak? Ke sana tapi Dekat kapal itu Mas, kalau kita lewat jalan raya sebelah kiri ya. Kalau kita dari kota Juananya, dari jembatan menuju ke area kapal yang kalau sebelah kanan nyebrang jembatan, sebelah kiri itu ada rusun Mas.
Soalnya pas kami ke sana tuh masih belum terlihat rusun ya Pak. Ya, ya makanya enggak, maksud saya penekanan saya adalah apa kaitannya rumah kampung ini terhadap banjir? Kalau penataan kapalnya biar ditata tidak mengganggu aliran, it's okay. Tapi kalau kampung vertikal itu adalah pengertiannya kan rumah kan? Betul, Pak. Iya. Apa kaitannya sama banjir gitu loh? Ya bentar. Tolong ya nomor dua ini ya. Baik Pak. Saya kok nggak dapat esensinya terhadap banjir atau morfologi ini Mas. Atau IWRM, saya nggak dapat ini. Ya, Pak. kalau penataan kapalnya dalam rangka untuk apa namanya agar tidak ada hambatan aliran di situ, itu bagus, betul. Ada kaitannya sama banjir. Tapi kalau kampung yang kita tata, apalagi kaitannya sama vertikal, kampung vertikal, ini nggak ada kaitannya sama banjir. Ini hanya penataan permukiman ini, Mas. Ya, Ya, ya Pak. oke. Itu nomor dua ini tolong di ini, Mas. Kalau yang lainnya organisasi pemeliharaan infrastruktur air itu oke. Sumur resapan nggak ada masalah. Itu kan kaitan sama mengendalikan banjir biar tidak banyak yang overflow kan. Ya Ya, Pak. tapi nomor dua ini Mas. Ya, Ya, ya Pak. oke. Terus sekarang kaitannya sama analisis Mas. Saya nggak lihat adanya kalibrasi yang dijelaskan di Mas Zewan. Gimana kalibrasinya Mas? Kalibrasi kan ini kita analisisnya kan hidrodinamik sama sedimen transport. Ya Pak. Nah, gimana kalibrasinya? Kalau apa namanya kalibrasi sedimen transport ini saya seperti ini Pak. Seperti ini Pak. Karena gini Pak, kalau yang saya tahu kan kalibrasi itu harus membandingkan apa namanya dua geometri yang berbeda Pak. Jadi berapa tahun? Misalnya tahun 2021 dibandingkan 2023 dengan hasil apa namanya eh, analisis transfer sedimen Mas, seperti itu. kalibrasi itu adalah membandingkan hasil simulasi kita dengan lapangan, dengan pengukuran lapangan, Mas. Ya, Itu Pak. kalibrasi. Kalau kita membandingkan antara hasil numerik dengan hasil numerik, itu bukan kalibrasi. Kita membandingkan numerik dengan fisik, itu bukan kalibrasi. Ya, Ya, karena Pak. ini nanti menyangkut juga yang dipertanyakan Pak Demi. Ya, betul, Pak. Apa pengukuran lapangan dipakai untuk apa? Masalah Rasanya ini Pak. saya sudah pernah sampaikan ke Mas Ivan, kalau hidrodinamik kan ukur debit toh kemarin. Debit itu keluar debit toh, berapa debitnya dan di sana kan diukur juga kan elevasi mukanya berapa. Nanti di running dengan debit yang sama, nanti dicek hasil numeriknya, berapa elevasi muka yang terjadi hasil hasil numeriknya. Itu tinggal dibandingkan. Kalau 3 kali ngukur, ada 3 kali running, kita bandingkan di situ. Kalau titik-titiknya mirip, itulah namanya kalibrasi. Untuk hidrodinamik, untuk angkutan sedimen pun demikian. Kita punya kita punya angkutan sedimen kan di sana waktu ngukur. Kalau 3 kali kita ngukur angkutan sedimen dengan debit dan debit, kita running dengan sesuai dengan pengukuran lapangan, kita nanti lihat berapa angkutan sedimen di titik yang pengukuran kita, hasil numeriknya berapa. Kita bandingkan hasil numerik itu dengan hasil pengukuran lapangan. Itu kalibrasi, Mas. Kan sudah ada ini, Mas. Iya, Pak. Loh, kenapa nggak dimunculkan? Kenapa yang ini yang tracking force yang dimasukkan, Mas? Nah, ini Pak. Maksudnya Mas. Jadi ada rating curve-nya. Bukan rating curve yang titik-titik aja, Mas. Yes. Hasil pengukuran mana, hasil hasil perhitungan mana, tinggal begitu. Dengan ya, hasil Iya, Pak. pengukurannya mana hasil pengukuran? Ayo coba lihat. Jadi hanya bandingan hasil pengukuran ini, hasil model-model ini, gitu loh, Mas. Baik hidrodinamik maupun angkutan sedimen. Eh, sepertinya di bagian lain perlu saya masukkan Pak itu.
untuk Ya, pengukuran, Pak. itu namanya kalibrasi ya, bukan yang tadi. Oh, Baik, Pak. Ya, Mas, sukanya ini penting. Ini penting. Karena kalau enggak kita jadi enggak dipercaya model kita kalau enggak kita keluarkan hasil kalibrasi itu. Ya, kalibrasi ada dua Mas, hidrodinamik sama sedimen transport. Hidrodinamik itu hanya debit sama muka air elevasinya berapa. Ya, kalau sedimen transport debit dengan angkutan sedimen. Gitu Mas ya. Baik, Pak. Hasil ngukurnya segini, hasil hasil apa runningnya segini. Tinggal dibandingin saja, errornya berapa gitu loh ya. Masih bisa kita terima tidak? Kira-kira begitu. Baik, Ya Pak. Mas, ini penting Mas. Ya, catatan saya penting karena ini nggak muncul. Tadi yang disampaikan bukan kalibrasi kalau menurut saya, karena dia membandingkan apa perhitungan apa namanya teorema dengan model numerik. Enggak, itu bukan kalibrasi itu. Gitu Mas ya. Oke, terus sekarang hasil. Mas, tadi reduksi routing waduk 85%. Coba lihat tadi. Ini, Pak. Ya, reduksi 80% itu yang dia tinggal 15% atau masih 85%, Mas? Eh, Dari 100, dia tinggal 15 atau dia masih 85? jadi dari 100 itu bisa mengurangi 85-nya, Pak. Iya, jadinya masih 15. Iya. Berarti Jadi, 85% ditahan, 15 yang mengalir. iya, Pak. Jadi dari 100, misalnya 100 meter kubik per sekon, jadi bisa Ya, mengurangi 80, jadi bisa mengurangi 15 meter kubik itu, Pak. mengurangi 15 apa mengurangi 85? Tapi Menjadi, Pak, 100. jadi 100 misalnya bisa menjadi 15 meter kubik per sekon, Pak. Oke, bisa menjadi dari 100 Ya, menjadi 15 ya. ya seperti itu, Pak. Bukan dari 100 jadi 85 ya. Bukan, Pak. Jadi 15 ya. Ya, jadi 15. Tolong dikasih note di sini, Mas. Jadi dari situ kan betapa besarnya pengaruh dari pola operasi bendungan ini, ya, waduk ini, dalam mengendalikan banjir. Dari 100 meter kubik itu tinggal 15, gitu loh, Mas. Iya, Pak. Ini nanti di highlight di situ. Ini yang membedakan Mas Yevan itu dengan analisis-analisis tadi sebelumnya tadi, Mas. Iya, Pak. Esensinya di sini, dan inilah wujud integrasinya. Kalau kita ngurusin banjir, itu bukan di sungai saja. Ternyata bendungan pun bisa membantu dan itu sangat besar. Kira-kira begitu ya, Mas? Siapa? Iya. Tapi ini dikasih penjelasan, Mas, di sini, Mas ya. Dari sekian menjadi sekian ya. Jadi Iya. biar nanti nggak bias lagi reduksinya ini seperti apa. Ya. Oke, itu yang apa namanya 85. Terus hasil analisis yang tadi, Mas, mengenai banjir, Mas. Em, menambah genangan bendung karet tadi, Mas. Di kesimpulannya, Pak, atau yang di Di hasilnya tadi. Mau kesimpulannya sama sih. Adanya bendung karet, Mas. ini, Pak? Nah, ini menambah genangan ya? Menambah tinggi banjir ya? Sedikit, Pak. Kenapa? Ya karena ada bendung karet, Pak, di sini. Ada Loh, bendung karet di sini. bendung karet kan bisa kita operasikan. Ini Ya, maksudnya posisinya dia ereksi atau dia kempes? Kembung apa kempes ini, Mas? kembung, Pak. Nah, kenapa nggak dikempesin? Nah, pas dikempesin ini saya anggapnya tidak ada bendung karet, Pak. Seperti itu. Loh, nggak gitu, Mas. Jadi nanti ini kan masalahnya di kesimpulannya itu nggak muncul pola operasinya itu bahwa kalau banjir sebaiknya dikempeskan. Ya, ini menjadi penting, Mas, di skenario ini ya. Kalau dia dikembungkan pada saat banjir, dia akan membawa dampak penambahan tinggi muka air kan? Iya, Pak. Menambah genangan kan? Sedikit, Pak.
Tapi Iya, ya, berapapun itu. Menambah toh? iya, Heeh. Tapi kalau kita tidak kembangkan pada saat banjir, kita kempeskan, dia tidak menambah banjir. Betul nggak, Mas? betul Pak. Hmm. Itu penting, Mas. Karena sarannya nanti di pola operasi. Iya Pak. Ya, jadi yang di highlight itu yang penting-penting itu, Mas. Tapi kalau saya lihat ini nggak malah menjadi nggak muncul. Coba lihat di kesimpulan. Ayo kita lari ke kesimpulan coba. Ya, ini Pak. Oke, kesimpulan nomor 1, analisa pelaksanaan IWRM. Dalam mengurangi permasalahan banjir, analisa pelaksanaan IWRM dalam mengurangi permasalahan banjir khususnya Sungai Juwana. Jawaban, pelaksanaan IWRM belum menyelesaikan permasalahan. Oh, Pertanyaannya apa sih, Mas? Kok belum? karena masih banjir Pak. Sebentar, pertanyaannya apa? Analisis Analisis pelaksanaan IWRM dalam apa, Mas? dalam mengurangi permasalahan banjir. Kata kuncinya apa? Mengurangi Pak. Bukan menyelesaikan loh ya. Oh iya, siap Pak. Eh, kita pertanyaannya A, jawabannya B ini, Mas. Lihat, dalam mengurangi loh ya. Jawabannya coba lihat. Pelaksanaannya belum menyelesaikan. Loh, kita nggak menyelesaikan loh, kita mengurangi loh ya. Siap Pak. Kalau mengurangi, dia mengurangi nggak? Mengurangi Pak. Nah, jadi sudah mengurangi belum? Sudah Pak. Kurang sinkron Pak. Hati-hati, Mas. Hati-hati ya. Capture-nya harus hati-hati. Kata kuncinya mengurangi loh ya, bukan menyelesaikan loh ya. Tapi jawabannya menjadi menyelesaikan, kan menjadi menyesatkan ini. Ya, Siap Pak. oke. Terus lanjut. Di bagian hilir Sungai Juwana masih tergenang banjir diakibatkan karena pasang surut air laut, sehingga menyebabkan backwater ke Sungai Juwana. Pembangunan bendung karet bukan solusi dari pembebasan masalah banjir di Sungai Juwana. Pembangunannya tidak terlalu berpengaruh dalam menyelesaikan banjir Sungai Juwana. So what? Jadi bendung karet bukan menyelesaikan banjir, tapi dia untuk apa? Kalau kita ngomong EWRM, dia untuk konservasi pada saat musim kemarau. Kira-kira begitu, Mas. Sehingga EWRM-nya muncul. Ya, Iya Pak. kalau begini seorang useless ini bendung karet ini. Ya, padahal kita ngomong EWRM loh ini loh ya. Ada 3 pilar tadi loh ya. Konservasi, pengendalian daya rusak sama apa pendaya gunaan loh ya. Ya, ini kan menjadi miss karena judulnya nanti tadi masih begitu, sementara yang dibahas tujuannya udah berbeda. Tujuannya EWRM, Mas. Ya, sehingga di kesimpulannya dalam penarikan kesimpulannya juga tidak ngambang ini gitu loh ya. Kalau Siap konsisten Pak. dengan IWRM harus di state di sini. Bendung karet itu pilar yang pertama. Ya, Oh, siap. ya gitu loh Mas ya. Iya Pak. Oke, ini kaitannya sama itu. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh dalam penyelesaian banjir di Sungai Bujuana. Kalau perlu malah ditekankan, kalau kita tidak salah, sebaiknya pada saat banjir dia dikempeskan. Itu tadi, Mas. Karena kalau dia tetap dikembungkan, dia akan ada berpotensi menambah tinggi limpasan. Ya, biar fair kesimpulan kita. Tapi dia bukan tidak ada fungsinya, dia sebagai pilar yang pertama untuk konservasi terkait dengan EWRM. Moga-moga nggak bingung. Ada rekamannya nanti diulang lagi, Mas ya. Iya Pak. Terus nomor 2 coba. Jadi ini kata kuncinya mengurangi, Mas ya, bukan menyelesaikan. Menganalisis pengaruh pelaksanaan IWRM terhadap perubahan morfologi dan kapasitas apa nih, Mas? Itu sungai Pak. Kapasitas Kapasitas. sungai di WS Jeratan Sungai khususnya Sungai Juwana. Oke. Berdasarkan hasil analisis sedimen pelaksanaan IWRM dapat mempengaruhi perubahan dasar dan kapasitas Sungai Juwana. Terdapat degradasi di bagian hulu dan degradasi di bagian hilir Sungai Juwana.
pengaruh pelaksanaan ya Mas ya. Iya. Kalau pengaruh itu benchmarknya apa sih Mas? Gimana, Pengaruh Pak? itu adalah benchmarknya adalah kondisi existing Mas. Pengaruh positif kalau kita mendapatkan sesuatu yang positif. Pengaruh negatif kalau kita mendapatkan sesuatu yang negatif dibandingkan dari kondisi existing. Ngerti maksudnya Mas? Ya, Pak. Nah, jadi harus bandingannya itu adalah kondisi existing. Ini saya nggak tahu model skenario 2 itu apa Mas? Kalau dua ini itu Pak, adanya peninggian tanggul Pak, normalisasi. Yang tiga, Kalau yang tiga ini peninggian tanggul normalisasi dengan adanya bendung karet Pak. nah, Gitu. terus Jadi IWRM-nya di mana? normalisasi dan peninggian tanggul sama ada bendung karet Pak. Terus bendung yang ada bendungannya mana? Bendungannya ini kan ini Pak, apa namanya, sedimentasi. Jadi saya menggunakan debit harian Pak. Oke, berarti itu nggak ada kaitannya sama banjir ya? Iya, Berarti waduk itu IWRM-nya integrated-nya terkait dengan banjir. betul Ya, Pak. Iya, kalau yang ini kaitannya sama debit harian. Kira-kira begitu Mas ya? iya Pak. Oke, ya sudah. Kalau begitu berarti kebandingannya adalah sebelum Existing Pak ya. ada apa-apa, Mas. Existing sama setelahnya Pak ya. Betul, bandingannya begitu. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau awalnya ada sedimentasi segini dengan ada IWRM terkait dengan nanti di state saja. IWRM di sini itu adalah normalisasi apa namanya bendung karet dan apa tadi peninggalan tanggul. Ya, Baik Pak. terhadap kondisi existing tadi, gitu ya. Ya. Itu untuk menarik kesimpulan yang kedua, Mas. Oke, yang ketiga. Juga ini stabilitas, tentang stabilitas Pak. Stabilitas sungai. Hmm? Tentang stabilitas Pengaruh rejim. terhadap stabilitas sungai. Maksudnya stabilitas itu apa sih, Mas? Rejim sungai Pak. Jadi dimensi sungainya itu berapa sih yang bisa stabil di badan sungai tersebut Pak dalam dengan beberapa tahun gitu Pak. Oke, apa kaitannya dengan tema kita, banjir dan morfologi sungai? Morfologi sungai sih Pak, itu perubahan Hah? Ke arah morfologi sungai ya? Iya. Masih mengalami stabilitas sungai juga. Biasanya kalau stabilitas tuh kaitannya sama tanggul, Mas, dia longsor. Iya Pak. Kalau morfologi sih nggak ada istilah stabilitas, tahu saya ya. Iya, tapi ini Pak permintaan. Oh gitu, ya sudah. Oke, apa ya? Mungkin bukan stabilitas ya. Dicari istilah yang bagus deh, Mas. Analisis stabilitas ya. Setahu saya sih bukan stabilitas. Stabilitas itu aktif pasif, dia seimbang gitu loh, Mas. Ya masih aman. Iya Pak. Oke, ya sudah. Kalau tiga, saya nggak begitu ngerti ini. Ada lagi kesimpulan yang lainnya? Sudah Pak, mungkin menambahkan yang URM ini sebenarnya juga tambahan juga sih Pak. Iya, enggak Saya apa-apa, sih, tapi kalau konsisten, Mas. Kalau ya, IWRM berarti kan judulnya juga harus kita kaitkan IWRM gitu loh ya. Analisisnya juga IWRM, penekanannya juga IWRM gitu loh ya. tapi mungkin kalau narasi di judulnya ini kan sudah kemana-mana Pak. Dari Nah, sempro, sidang hasil, dan sidang akhir ini. Jadi kalau narasinya kayaknya sulit untuk diganti. ya Sudah kemana-mana. cuman itu, Mas, menjadi tidak Iya, nyambung antara iya, judul tadi dengan kesimpulan tujuan dan kesimpulan kita. iya sih Pak. Tapi ya gimana Pak, bisa juga bingung Pak kalau misalnya narasi narasi Iya, judulnya diganti. Takutnya akan bermasalah atau bagaimana, kan sudah dikunci juga ke BPSDM juga Pak. Judul apanya? Oh, enggak judul lah, Mas. Kalau itu judul sih bisa. Kalau menurut saya sih itu enggak lah. Itu bisa kita jelaskan. Kalau judul sih enggak ada masalah. Tapi menjadi kalau saya sendiri sih kalau lihat dari runutannya ya menjadi nggak nyambung gitu loh ya. Karena kita semuanya lihat ah, kesimpulan kita Mas, pelaksanaan IWRM. Coba tadi yang kedua Mas.
Tuh, lihat pengaruh IWRM. Nomor pertama, pelaksanaan IWRM. Ya, nggak ada optimasi bangunan di sana, Mas. Ya, kesimpulannya kan begini, IWRM semua ini, Mas. Kalau BSDM sih saya pikir nggak ada masalah ya. Apa saya di ini Pak di kampusnya Pak ada Monggo perubahan nanti itu. mungkin Ah, Pak Agung yang bisa. Coba ke ini apa namanya saran dulu, Mas. Perlu adanya, nah Mas, kalau mau integrated di sini perlu adanya integrasi, Mas. sesuai. Pola operasi waduk dengan pengendalian banjir. Ya, jadi integrasinya muncul. Nah, ini Mas, yang kedua ini yang saya nggak setuju. Ini yang saya nggak setuju. Jadi statement yang pertama ini Mas, pembangunan Bengkaret dapat berpotensi untuk menambah luas banjir di Sungai Juwana. Nah, ini yang saya nggak setuju. Ya, jadi langsung aja harus disiapkan pola operasi Bendung Karet terutama pada saat banjir. Nanti langsung ke kalimat kedua itu aja Pak ya. Iya, gitu aja gitu loh ya. Ya Pak. Saran ini kan saran Mas. Kalau analisis boleh. Ya Pak. Iya, kita kan saran kan. Sarannya adalah itu. Nah kalau boleh tambahin itu agar tidak menambah potensi tambahan genangan banjir di sana gitu loh Mas ya. Baik Pak. Nah, sarannya di situ. Oke, nomor 3 nih karena pasang surut itu ya di bagian ini ya. Iya Pak. Terus yang keempat perlu dilakukan pengerukan dan atau pengosongan sedimen. Nah ini juga nggak jelas nih Mas. Kan sebagian juga ada degradasi. Mau dikosongkan di mana lagi? Maksud saya yang itu Pak penumpukan. Nah kalau begitu di state Mas sebelah mana? Iya Pak. Ya, jadi jangan semuanya dikosongin kan begitu kira-kira. Baik Pak. Ya, ya dari saya begitu Mas ya. Yang urgent adalah satu judul Mas itu urgent sekali. Yang kedua tadi mengenai penyebab banjir itu bukan pertambangan tapi perkebunan Mas. Itu urgent. Yang ketiga eh, apa namanya pilar tadi Mas dipahami ya, bukan cuma satu pengendalian daya rusak ya, tapi tiga-tiganya. Konservasi kita ada di sini, terus pemanfaatan daya gunaan juga ada di sini Mas ya. Baik Pak. Terus yang keempat, studi literatur ditekankan Mas, perbedaannya ya. Itu penting Mas, biar kelihatan bedanya apa yang dilakukan Mas Ivan dengan tiga peneliti sebelumnya ya. Terus yang kelima, eh, tadi Mas, yang vertikal kampung vertikal Mas, tolong itu dikoreksi ya. Ya baik Pak. Siap, siap. Ah, nggak ada kaitannya sama banjir, nggak ada kaitannya sama morfologi, tapi penataan dari perahunya, nah itu oke ya. Yang kelima, ini urgent juga mengenai kalibrasi Mas, itu kunci dari analisis kita. Hidrodinamik sama sedimen transport. Sekali lagi, harus dibedain antara hasil analisis, kalibrasi itu analisis dengan pengukuran lapangan ya. Itu. Udah tahu kan caranya Mas ya? Sudah Pak, tapi Da- kemarin Pak datanya, saya masukkan di sini. ya datanya kan sudah ada kan ya? Sudah Pak. Ya, karena kan hari Senin, Mas Ivan bisa biar ada waktu gitu loh ya. Kalau ada kesulitan ke saya aja, Sudah, Pak. ya. Oke. Terus yang tadi 85% tolong di ini Mas di ditekankan. Nah, terus yang terakhir kesimpulan tadi Mas ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan tadi itu bukan menyelesaikan tapi mengurangi ya. Jadi jawabannya nggak tepat itu ya. Oke, itu Mas dari saya. Monggo saya kembalikan ke Pak Agung, Bapak. Nyun sewu. Ya.
Terima kasih banyak Pak. Selamat ada Nyun Sewu. Iya. Double. Ye, monggo, monggo. Jadi rekamannya ada. Jadi terima kasih banyak. Jadi saya kira Kak Zefan nanti mendengarkan kembali dengan detail. Kemudian ya sebelum Senin pagi, sekarang Jumat, Sabtu, ada melaporkan ke Pak Slamet perbaikan-perbaikan yang dilakukan dan nanti nilai dari Pak Slamet ke kami untuk digabungkan, untuk dikirimkan ke Kaprodi MPSDA. Saya kira kaitannya di situ ya. Jadi Mas Ivan tolong kerja keras dulu untuk menyelesaikan jawaban-jawaban dari sidang ini dan kemudian disampaikan kepada Pak Slamet dan nanti Pak Slamet memberikan nilai mohon maaf Pak, mungkin pas libur-libur juga. Jadi sebelum Senin pagi itu kami sudah bisa melaporkan ke Kaprodi tentang nilai tersebut karena yudisiumnya Senin pagi Pak. Jadi sudah Siap, diundur Bapak. tadi Jumat ini. Pak Siap, Turun, siap. terima kasih banyak. Yes. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga kalau dari awal ini luas sekali gitu. Tapi harus memang memahami inilah laboratorium lapangan yang diberikan oleh Indonesia lewat PUPR, lewat SS ini. Ye, Ini mahal sekali, mahal sekali. Jadi kalau dikumpulkan seluruh Indonesia gitu bisa jadi, masya Allah ya. Masya Allah. Jadi ini pengalaman yang mahal sekali. Saya kira terima kasih Pak Slamet, Atur nuhun. Ye, Saya sama-sama. gimana Kang Zefan? Clear ya? Kita tutup pertemuan ini. Kang Zefan cukup? Ya Pak, mungkin nanti saya akan mengirimkan form penilaian untuk lembar pengesahan tapi gimana Pak? Harus Ya ada setelah koreksi jawaban-jawaban yang Anda lakukan terhadap pertanyaan Pak Slamet itu sampaikan dulu, tentunya kan. Jadi dari situ nilai dan lagi-lagi komitmen tadi, saya kira hampir semuanya ya, hampir semua kawan-kawan itu sekarang menyelesaikan laporan administratif dulu, karena Senin harus diadakan yudisium ininya, dan nanti ada kewajiban untuk memperbaiki lagi sisa waktu itu. Tapi memang nilai harus dikeluarkan. Nilai dikeluarkan tadi sesuai dengan jawaban Anda. Gitu. Ya. Baik Pak. Berarti saya Senin. mohon izin Pak Slamet nanti mungkin Sabtu Minggu saya WA Bapak Ya, untuk sampaikan ya koreksi itu Ya, silakan Mas, nggak apa-apa, silakan. untuk penilaian mepet soalnya Pak hari Senin pagi. Ya. Siap, siap. Nah. Baik, Kasih, atur nuhun, terima kasih Pak Slamet, Kang Zefan. Ya, makasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk jelas pasti bermanfaat di Indonesia dan Anda siap untuk estafet kepemimpinan masa depan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu, foto Kang Zefan. Ya, Pak Slamet bisa agak dekat Pak itunya. 1, 2, 3. Hilang ya? Sebentar Pak Agung hilang itunya. Iya, tar. Kenapa hilang ini? Tar. Sudah Pak. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Baik, atur nuhun Pak Slamet. Iya, atur nuhun, Bapak izin. Izin, monggo. Assalamualaikum. Salam,